Model pembelajaran lainnya, pembelajaran Radek itu ada sintaksnya juga yang harus dilalui. Yang pertama itu adalah R, read. Siswa menggali informasi melalui membaca dari teks yang bisa kita berikan atau anak mendapatkannya sendiri melalui internet atau sumber lainnya seperti buku pelajaran. Nah, kemudian di tahap kedua setelah anak membaca, yaitu tahap answer, anak menjawab pertanyaan yang kita berikan. Biasanya pertanyaannya yang kita berikan itu dalam bentuk LKPD. Nah, mana mereka membaca, sejauh mana mereka memahami materi yang dia baca. Setelah anak menjawab pra-pertanyaan atau pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian anak akan berdiskusi pada tahap discuss. Nah, anak diskusi mengenai materi yang mereka baca sebelumnya. Kemudian nanti setelah diskusi berkelompok, anak juga di diskusi itu dapat membimbing temannya yang mungkin masih belum memahami, jadi tutor sebaya. Nah, kayak tutor sebaya. Jadi di diskusi ini juga selain anak berdiskusi mengenai materi, anak juga bisa menjadi tutor untuk temannya yang belum paham atau belum memahami apa yang temannya baca. Setelah anak berdiskusi, kemudian anak akan diarahkan pada tahap menjelaskan atau explain. Nah, di tahap explain ini anak bisa perwakilan kelompok atau bisa dalam satu kelompok itu bergantian untuk menjelaskan materi yang mereka pahami, atau materi yang mereka baca sebelumnya. Tahap explain ini kemudian ada tahap mengkreasi atau create. Nah, dalam create inilah kenapa model pembelajaran Radek itu berorientasi pada engineering. Yang menonjol adalah melatih siswa berpikir, bekerja sama, berkomunikasi dari mulai menemukan ide kreatif, mengambil keputusan yang akan direalisasikan, merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan menyajikan hasil realisasi ide kreatif tersebut dalam bentuk hasil create-nya gitu, create anak itu sendiri. Nah, yang berbeda dari model pembelajaran Radek dengan model pembelajaran lain itu yaitu untuk model pembelajaran lain mungkin ketika kita memberikan suatu proyek kepada siswa, kita memberitahu terlebih dahulu atau di awal itu kita memberitahu apa bahan dan alat yang harus anak siapkan, kemudian bagaimana cara anak tersebut melakukan proyek yang kita berikan contohnya, dan seperti apa cara kerja dari proyek tersebut. Nah, sedangkan di model pembelajaran Radek ini, guru hanya memberikan beberapa contoh proyek misalkan, tanpa memberitahu kepada siswa apa bahan yang kita gunakan, apa alat yang kita gunakan, dan bagaimana cara kerja dari alat tersebut. Siswa itu dituntut untuk berpikir kira-kira apa ya ini alat yang digunakan, dan bekerja sama ya bersama teman-temannya. Jadi mereka tuh berkolaborasi, bekerja sama dalam kelompoknya untuk menemukan kira-kira alat apa saja yang ada dalam proyek yang kita berikan contohnya, kemudian caranya seperti apa. Jadi mereka mengkreasikan sendiri hambatan dan ini ya, dukungan implementasi model pembelajaran Radek itu ya salah satunya adalah untuk faktor penghambat. Beberapa hambatannya yang dihadapi dalam mengimplementasikan model pembelajaran Radek di ruangan kelas yaitu kemungkinan kebiasaan guru ketika mengajar. Salah satunya guru biasanya mengajar menggunakan metode ceramah atau teacher center. Kadang-kadang guru suka gini ya, kalau misalkan guru belum berbicara atau guru belum menjelaskan, rasanya tuh kayak guru belum mengajar. Itu salah satu hambatannya. Sedangkan faktor pendukungnya adalah beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pembelajaran Radek adalah kurikulum yang berlaku sekarang. Nah, kurikulum K13 saat ini
yang sangat mendukung model pembelajaran Radek itu soal kurikulum yang sekarang kan kita diharuskan untuk menumbuhkan sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, serta keterampilan. Nah, bahkan kurikulum K13 ini, memberikan contoh, menginstruksikan atau menyarankan model-model pembelajaran yang mendukung keaktifan siswa seperti, project based learning, terus problem based learning. Jadi, dalam model-model pembelajaran itu mereka dituntut untuk mencari tahu sendiri, untuk aktif sendiri. Nah, ini ada contoh RPP dari, model pembelajaran Radek ya, bisa kita lihat. Contoh RPP Radek. Di awal seperti biasa ada, nama satuan pendidikan, kelasnya, tema, subtema, pembelajarannya ke berapa, kemudian mata pelajaran apa saja, alokasi waktu, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator seperti biasa. Tema udara bersih bagi kesehatan, subtemanya memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, di sini, saya ingin membuat sebuah alat pernapasan sederhana. Nah, di kegiatan ini seperti biasa di pendahuluan ada, eee, pembiasaan seperti berdoa terlebih dahulu, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian ada juga gerakan literasinya. Guru juga memberikan tanggapan serta penguatan setelah kegiatan presentasi. Nah, di RPP yang ini, nah nih. Nah, di sini, di LKPD Radek itu, seperti yang saya jelaskan tadi, ini LKPD per kelompok ya, tentang daur air. Nah, di sini, eee, ada read-nya, membaca, kita memberikan materi yang akan dibaca oleh siswa, kemudian pada tahap berikutnya answer, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, ada beberapa jawaban, kemungkinan misalkan perbedaan antara anggota kelompok satu dan kelompok yang lainnya, atau perbedaan dalam satu kelompok itu juga boleh. Kemudian diskusi, anak diperbolehkan untuk diskusi, bukan diperbolehkan ya, diharuskan untuk berdiskusi tentang materi yang telah dia pelajari sebelumnya atau telah dia baca sebelumnya. Nah, untuk melengkapi diskusi, guru memfasilitasi dengan memberikan beberapa pertanyaan diskusi. Nah, di sini ada 25 pertanyaan, tidak dibatasi jumlah pertanyaannya berapa, hanya saja di sini contohnya ada 25 pertanyaan. Ini diskusi kelompok ya, dari masalah atau temuan mereka dari materi yang dia baca sebelumnya, kemudian juga anak dituntut untuk, menemukan solusi dari masalah yang dia temukan pada materi. Nah, di sini di tahap create contoh-contoh dari project yang akan diberikan oleh guru. Ini ada contoh ke-1, contoh kedua, nah ini contoh keempat. Nah,